Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang ibadah puasa, yang merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5. Ibadah puasa telah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, mana Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa secara bahasa adalah imsak, yaitu menahan. Apa saja yang ditahan, maka secara bahasa dia dinamakan puasa. Akan tetapi secara istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari, dan juga menahan diri dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Dari ayat yang mulia tadi kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di situ ada 3 bagian pokok. Yang pertama, khitab puasa ini, perintah puasa itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang dimaksudkan dalam ayat ini? Adalah beriman menurut pandangan agama Islam, yaitu dengan memenuhi 6 rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Kemudian yang kedua, dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah, minimal kepada 10 para malaikat yang sudah termasyhur di dalam ajaran agama Islam, mulai dari malaikat Jibril sampai kepada malaikat Malik, penjaga neraka. Kemudian yang ketiga, ketika dia memiliki rukun iman, kepercayaan, dia yakin dan percaya kepada para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu minimal meyakini 25 orang nabi dan rasul, dimulai dari Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah satu dari 25 nabi dan rasul ini tidak diakui, maka dia tidak dihitung sebagai orang beriman dalam pandangan Islam, alias dia tidak diwajibkan untuk berpuasa karena landasan puasanya tidak ada. Kemudian yang keempat, dia percaya kepada kitab-kitab Allah, utamanya kepada 4 kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi Allah, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak salah satu dari kitab suci ini tidak diakui, umpamanya dia meyakini Taurat, Injil, dan Zabur, tetapi tidak mengakui kesucian dari Al-Quranul Karim, tidak diakui bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dihitung kafir dan dia tidak mendapatkan kewajiban untuk berpuasa karena dia dihitung tidak beriman. Yang kelima adalah dia punya keimanan atau keyakinan kepada adanya hari akhir, hari setelah kehidupan dunia.
di mana ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, namanya kehidupan akhirat. Mulai dari kehidupan alam kubur, berkumpul di padang mahsyar, kemudian ada hisab, kemudian ada mizan, ada timbangan, kemudian melintasi sirat, yaitu jembatan yang menghubung antara yang tersambung sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian terbentang di bawahnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meyakini surga dan neraka. Kemudian yang keenam, dia yakin, baru dikatakan beriman kalau dia yakin dan percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah, baik itu dirasakan dalam bentuk kenikmatan ataupun dalam bentuk musibah. Tetapi semuanya itu menurut Allah adalah sebuah kebaikan bagi hamba-hambanya. Kalau dia ditakdirkan berupa kenikmatan, maka itu adalah rahmat. Dan kemudian kalau ditakdirkan dia dalam bentuk musibah, maka itu adalah merupakan kasih sayang Allah untuk menghapus dosa-dosa sang hamba, untuk menguji sang hamba agar predikatnya, agar derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu melalui ujian tersebut. Ketika keenam rukun iman dia miliki, baru dia disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga ketentuan syarat dari ibadah puasa itu adalah, pertama, dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang di luar agama Islam tidak diwajibkan untuk berpuasa menurut pandangan Islam. Kalau dia berpuasa, maka puasanya tidak sah dan amalannya tidak diterima karena dia tidak memiliki iman sebagaimana yang disyaratkan di dalam ajaran agama Islam. Kemudian syarat yang kedua, orang berpuasa itu harus dia berakal sehat. Kalau dia gila, maka tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga, dia dalam keadaan balik. Sah orang yang berpuasa walaupun belum sampai batas usia, akan tetapi nanti pahalanya seperti anak-anak yang berpuasa itu akan diberikan kepada orang tuanya atau kepada orang yang mengasuh anak tersebut. Adapun ketentuan balik itu, yaitu kalau dilihat dari sisi usia, maka dia di usia 15 tahun ke atas. Kalau ada anak laki-laki yang dia mimpi basah sebelum usia 15 tahun, maka dia sudah dihitung balik. Tetapi kalau dia tidak mimpi basah sampai usia 15 tahun, maka 15 tahun lebih sehari dia sudah dihitung balik dan diwajibkan untuk berpuasa. Demikian juga untuk perempuan. Perempuan kalau datang bulannya sebelum 15 tahun, maka dia sudah dihitung balik dan wajib berpuasa. Akan tetapi ketika usianya, ketika dia tidak datang haidnya, tidak datang bulannya, kemudian sampai usia 15 tahun lebih 1 hari, maka dia sudah dihitung akil balik dan wajib untuk berpuasa. Kemudian ada ketentuan syaratnya lagi, yaitu masuknya bulan suci Ramadan. Walaupun dia berpuasa sebulan penuh, tetapi kalau dia tidak di dalam bulan suci Ramadan, maka tidak dihitung sebagai puasa Ramadan, walaupun dia niat untuk puasa Ramadan. Kemudian yang berikutnya, syaratnya dia tidak lagi dalam keadaan sakit, yang sekiranya dia berpuasa maka dia akan mengalami penyakit yang lebih parah, bahkan bisa meninggal dunia. Maka kalau demikian dia boleh membatalkan puasanya, akan tetapi dia harus menggantinya pada bulan-bulan yang akan datang, yaitu Syawal dan seterusnya. Kemudian syarat yang berikutnya untuk orang berpuasa, dia tidak dalam keadaan musafir. Kalau dia dalam keadaan musafir, maka musafir ini dalam bepergian dilihat jarak tempuhnya. Kalau jarak tempuhnya sampai melebihi 98 kilo atau kurang lebih 100 kilo,
maka dia sudah dibolehkan untuk membatalkan puasa, akan tetapi wajib diganti pada bulan yang lain. Kemudian kalau dihitung dari waktu tempuh, maka dia perjalanan sehari semalam. Ya kira-kira kalau kita naik bis atau naik kapal laut dari Sumbawa menuju ke Surabaya, maka dia sudah bisa untuk tidak berpuasa kalau dilihat dari sisi waktu tempuhnya, akan tetapi dia harus mengganti pada bulan yang lain. Kemudian syaratnya juga dia boleh tidak berpuasa adalah, syaratnya berpuasa juga adalah dia tidak dalam keadaan pikun. Kalau ada orang dalam keadaan pikun, sudah lupa ingatan atau hilang ingatan, maka dia boleh tidak berpuasa, kemudian diganti dengan fidyah, membayar fidyah setiap hari atau dirapel selama 30 hari, maka sekitar 50.000 per satu puasa, maka dia totalnya kalau 30 menjadi 1.500.000. Kemudian syarat berpuasa juga adalah bagi wanita dia terbebas dari haid. Jadi kalau wanita yang datang haidnya, maka dia tidak wajib puasa, bahkan dia haram berpuasa, kemudian wajib menggantinya pada bulan yang lain. Demikian pula wanita yang lagi nifas, maka dia syarat berpuasa harus suci dari darah nifas. Darah selesai melahirkan. Kemudian dia kalau dalam keadaan nifas, maka dia tidak boleh berpuasa, tapi wajib menggantinya puasa yang ditinggalkan itu nanti pada bulan-bulan yang akan datang setelah Ramadan. Bagi ibu menyusui, maka dia atau yang hamil tua, kalau khawatir terhadap anak dan dirinya, maka dia nanti akan membayar fidyah. Kemudian kalau dia khawatir terhadap kesehatan anaknya, maka dia membayar fidyah dan mengqadha puasanya, mengganti puasanya sambil membayar fidyah seperti jumlah orang yang sudah hilang ingatannya tadi. Ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan cukup bayar fidyah saja, ada yang mengatakan membayar fidyah dan mengqadhanya. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa syarat ketentuan agar puasa kita sah di dalam kita menjalankannya. Ini berada di luar pelaksanaan. Sementara ada namanya rukun. Rukun puasa itu yang pertama harus berniat untuk menunaikan ibadah puasa. Terkait dengan niat ini, ada yang mensyaratkan untuk dilapaskan, ada juga tidak perlu melapaskan. Kalau dilapaskan, insya Allah baik. Kemudian kalau tidak melapaskan juga adalah baik. Melapaskannya dengan ucapan atau dengan niat nawaitu shauma ghadin an ada fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian diikuti dalam hatinya niatku puasa besok hari karena ada bulan suci Ramadan, kemudian pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ini bisa dikasih atau diletakkan pada malam awal Ramadan. Diniatkan sekaligus sampai 1 bulan full. Alangkah lebih baiknya kalau dia dirincikan setiap malam. Dan niat itu baru terhitung begitu selesai sholat Isya. Kemudian alangkah baiknya niat itu ketika akan makan sahur di sepertiga malam, yaitu jam setengah 4, jam 3 ataupun jam 4 sebelum masuknya waktu subuh. Kalau ada yang meniatkannya setelah masuk fajar, maka itu tidak sah niatnya. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum, kemudian dan bersenggama. Atau juga menahan diri dari memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga-rongga yang terbuka.
Rongga yang terbuka yaitu 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut, kemudian 2 di bawah yaitu kubul dan dubur atau kemaluan dan lubang anus. Adapun mata maka tidak dihitung sebagai rongga yang terbuka. Kalau sengaja memasukkan air, memasukkan benda ke dalam telinga, termasuk cotton bud dan seterusnya, maka ketika puasa itu maka puasanya akan batal adanya. Kalau ke dalam hidung, kalau sekitar dalamnya ini tidak sampai kepada pangkal hidung, maka itu masih ma'fu, maka puasanya tidak batal. Adapun ke dalam mulut, maka dia sebatas berkumur-kumur. Kalau lewat pangkal tenggorokan ini, maka dia akan dihitung membatalkan ibadah puasa. Kemudian untuk lubang faraj yaitu kubul dan dubur, kemaluan dan anus, itu sebatas kita membasuh kotoran saja atau membasuh kencing. Maka lewat dari itu, maka dia dihitung batal puasanya. Hadirin wal hadrat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa adalah ketika seorang itu murtad. Maka ketika seorang itu murtad, maka keluar dari agama Islam, maka batallah puasanya. Kemudian yang kedua, ketika orang itu terjadi gila di tengah dia berpuasa. Kemudian kalau tidur tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa berikutnya adalah makan minum dengan sengaja atau memasukkan sesuatu ke rongga-rongga yang terbuka yang 7 tadi. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah bersenggama di siang hari. Kalau bersenggama di siang hari karena unsur kesengajaan, maka nanti dia harus membayar kifaratnya dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 fakir miskin, atau membebaskan seorang budak. Tapi karena sekarang tidak ada budak, maka dia mencoba berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kalau dia tidak mampu, maka dia bersodakoh memberikan makan 60 fakir miskin. Tetapi hal ini jangan dijadikan mainan, karena mentang-mentang dia orang kaya lalu seenaknya dia akan membatalkan puasa dengan berjima di siang hari dengan suami istri misalnya, maka itu tetap dia mengandung unsur dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun hal-hal yang tidak sampai membatalkan puasa adalah muntah dengan tidak sengaja. Kalau muntah sengaja itu membatalkan puasa. Kalau muntah tidak sengaja, maka dia tidak akan membatalkan puasa. Tetapi dia harus berkumur-kumur sehingga bekas muntahnya itu hilang. Kemudian darah gigi jangan sampai ditelan, atau sisa makanan yang ada ketika makan sahur, ketika sudah terbit fajar dan seterusnya, kemudian sisa makanan itu keluar dari lubang gigi, jangan dimakan, tapi dia harus dibuang. Darah gigi harus dikumur-kumur sehingga dia sampai habis dan puasanya dilanjutkan. Adapun air liur, maka air liur itu tidak membatalkan puasa kalau ditelan selama dia masih berada di rongga mulut. Kalau sudah keluar di luar bibir ini, maka kemudian ditelan, maka itulah yang membatalkan puasa. Tapi selama di rongga mulut, maka sebaiknya liur itu ditelan, karena kalau terus dibuang akan mengganggu kesehatan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa. Kalau nangis di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Kemudian kalau bertengkar di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, akan tetapi mengurangi pahala puasa. Kalau menggibah orang, membicarakan orang lain, menggunjing orang, memfitnah orang, sumpah serapah, tidak membatalkan puasa tetapi membatalkan pahala puasa. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal juwal atas."
Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa alias tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja, karena dia tidak bisa menahan mulutnya dari berkata yang tidak baik, tidak bisa menahan matanya dari melihat yang tidak dihalalkan, tidak bisa menahan telinganya dari mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelaksanaan ibadah puasa, kalau ada orang yang menyikat gigi, maka kalau tidak pakai pasta gigi diniatkan sebagai siwak, sebelum tergelincir matahari masih dibolehkan. Setelah tergelincir matahari maka hukumnya makruh. Tetapi sebaiknya sikat giginya sebelum terbit fajar. Kemudian kalau misalnya dia tetap melakukan entah dengan kayu arak atau siwak dengan sikat gigi, maka dia tidak membatalkan puasanya, akan tetapi dia harus berhati-hati. Maka meninggalkannya adalah lebih baik. Demikianlah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa itu. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tentu dia di sana sininya nanti ada kekurangan-kekurangan, maka kita diperintahkan untuk sholat tarawih di malam hari. Semoga kekurangan kita di dalam melaksanakan ibadah puasa di siang hari itu bisa ditutupi oleh pahala sholat tarawih di malam hari. Antara puasa dan tarawih itu kedua-duanya punya fadilah yang sangat besar. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di dalam hadis lain disebutkan, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Demikian pula dalam hadis lain itu disebutkan, barang siapa yang sholat tarawih di malam Ramadan, maka dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT. Dengan begitu banyaknya kelebihan dari puasa ini, dari sholat tarawih ini, maka jangan sia-siakan kesempatan. Anggaplah Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Anggaplah puasa ini adalah puasa terakhir kita, sehingga betul-betul kita maksimal di dalam melaksanakannya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari puasa itu pada penggalan pokok yang ketiga dari ayat yang kita bacakan di awal, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, agar dengan puasa itu ditempahlah kita menjadi orang yang selalu istiqomah, selalu mempatrikan diri dalam menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah, baik yang bernilai dosa-dosa besar ataupun yang bernilai dosa-dosa kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keafiatan, keimanan, keikhlasan di dalam menjalankan ibadah puasa, kemudian kita dapat melaksanakannya dengan maksimal, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya hingga akhir hayat kita dan bisa memasuki surga nantinya bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.